Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, bertemu lagi di channel ini, channel yang akan berbagi berbagai hal dan berbagi berbagai informasi yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi sahabat. Dan bagi sahabat yang baru saja melihat channel ini, mohon dukungannya untuk memberikan subscribe, like, komentar yang positif, dan tonton video ini sampai selesai bersama saya Abdul Basid. Insya Allah pasti bermanfaat. Oke sahabat semuanya, seperti biasa sembari memotoran, dalam kesempatan ini hal yang akan kami bagi yaitu tentang kasus yang bukan kasus ya, kejadian penyerempatan mobil yang cukup viral ya pada tanggal 10 April sebelum Lebaran kemarin. Dan kenapa ini viral, karena ada kata-kata salah satu yang menyenggol itu menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai orang yang bersaudara dengan jenderal, apalagi memang plat nomor juga plat nomor TNI ya. Oke, silahkan lihat videonya aja dulu. Bapak mana? Yaudah. Sekarang itu Bapak dinas di mana? Kakak Bapak? Bapak saya ini. Atas nama siapa? Kakak saya jenderal. Atas nama siapa? Asep juga menegaskan bahwa mobil yang ia gunakan dengan plat nomor dinas itu adalah Mitsubishi Pajero Sport dan telah terdaftar dalam sistem, bukan Toyota Fortuner. Pelaku dilaporkan karena menurut korban tidak menunjukkan itikat baik. Oke sahabat semuanya, seperti yang sahabat lihat bahwa di video ini terlihat satu orang bapak-bapak yang mengaku sebagai saudara dari jenderal, dan yang satunya lagi adalah keluarga yang kebetulan mereka juga ya lumayan agak-agak merasa takut sih sebetulnya ya, karena ada bahasa jenderal. Tapi ini sampai sekarang tadi di video itu kelihatan bahwa ini akan berlanjut, sudah dituntut juga, apalagi ini jelas-jelas setelah diperiksa ternyata memang ada penipuan ya, ada penipuan. Nomor yang tadinya nomor dari mobil Pajero jadinya Fortuner ya. Nah, seperti itulah yang kejadian. Makanya ini diteliti oleh Kadis Puspom biar tahu sebetulnya ini milik siapa. Nah, ini sedang lagi dicari, dan yang perempuan juga Marcelina yang serempet itu sudah melaporkan ke kepolisian. Nah, oke sahabat semuanya, apa sih yang sebetulnya yang mau diambil dari pelajaran dari kejadian ini? Saya melihat ada 3 hal. Yang pertama yaitu terlihat bahwa kok masih ada gitu ya, masih ada orang yang membawa-bawa dekingan lah ya, mengatasnamakan kepolisian, mengatasnamakan TNI, mengatasnamakan pejabat, misalkan wali kota, bupati, gubernur, menteri, atau juga mungkin atas nama presiden, atau mungkin juga bahwa saya ini adalah orang kaya, gitu, orang pendamping yang kaya di suatu wilayah gitu. Ini kok masih ada gitu. Apa ini cukup banyak atau malah masih banyak yang seperti ini gitu. Ini khawatir sih ya, karena nanti malah hal yang seperti ini kalau ini terus masih membudaya, ini bahaya ini bagi hukum di Indonesia gitu. Nanti akan ada orang-orang yang tidak berani memberikan statement atau memberikan hukum
atau melakukan keadilan ya. Terus yang keduanya ini masih saya juga khawatir ini nanti hukum tuh kayak dulu pernah digaung-gaungkan, yaitu seperti pisau, tajam di bawah, ke atasnya tumpul gitu. Iya, kalau yang tadi di video ini kasusnya memang penipuan ketahuan gitu. Ya penipuan gitu. Coba kalau emang betul-betul ini betul-betul gitu, ada orang-orang berpengaruh gitu, dalam hal jabatannya atau dalam kekayaannya gitu. Apakah nanti itu tidak berpengaruh terhadap hasilnya? Justru hukumnya nanti khawatir akan seperti pisau tadi gitu. Makanya ini yang dikhawatirkan, hukum di Indonesia ini janganlah seperti dulu yang sering digaung-gaungkan, itu seperti pisau gitu. Ya, tajam di bawah, tumpul di atas. Nah, di atas inilah yang tadi gitu, orang pejabat, orang yang punya kekayaan gitu. Terus yang ketiganya, kekhawatiran saya lagi ini juga bahwa orang-orang yang kecil ini anggaplah mau dia kecil memang secara finansial, kecil karena tidak memiliki jabatan, atau kecil karena memang tidak punya kekuasaan apapun gitu. Nah, akhirnya banyak yang menyalahgunakan kepada mereka ini ya, orang-orang yang kecil ini, sehingga mereka malas gitu. Maksud malas tuh malas karena orang kecil ini melakukan tindakan hukum gitu. Walaupun memang sekarang ada lembaga yang khusus gitu yang memberikan pelayanan hukum secara gratis gitu. Dan yang nggak khusus juga ada gitu. Sebenarnya yang konvensional yang biasa memang dibayar ya, ada bayarannya, tapi yang saya pernah tahu dulu pernah ngobrol dengan seorang pengacara, ya pengacara itu pasti akan ada satu kasus yang harus ditangani gratis gitu. Ya seperti itu, atau saya lupa ada berapa gitu, bahkan sudah menangani berapa kasus, itu nanti satu kasus itu harus gratis, dan itu harus itu wajib gitu, karena memang ada undang-undangnya dulu. Sekarang masih ada atau enggak sih ya, mudah-mudahan sih masih ada ya, lumayan juga sih gitu. Nah, cuma seberapa efektifnya kasus ini gitu. Kalaupun ya efektif, banyak efeknya. Nah, kasusnya mau kasus yang seperti apa nih? Kasus yang dianggap kecil atau kasus yang dianggap besar gitu. Seperti itu. Ya khawatirkannya ya cuma kasus-kasus yang kecil gitu. Ya lumayan sih memang. Oke, itu ya sahabat, pelajaran yang mau kami sampaikan adalah bahwa dari semuanya itu, dari video tadi, kejadian tadi adalah 3 hal tadi. Satu, kami tidak menginginkan bahwa jabatan kekuasaan apapun atau yang memiliki harta itu berkuasa dalam kehidupan. Terus yang kedua, penegakan hukum janganlah seperti yang dulu-dulu yang banyak digaungkan, itu seperti pisau. Sekarang jadilah semuanya seperti pisau zaman sekarang, yaitu tajam di bawah dan tajam juga di atas. Terus yang ketiganya, ini juga buat masyarakat yang kecil, mudah-mudahan banyak yang sadar dan memang mau ya, mudah-mudahan masyarakat yang kecil juga itu mau, kalau ada hal-hal yang tidak terima, saya melakukannya secara hukum gitu ya. Tapi mohon ini memang untuk kebaikan bersama. Oke, itu aja sahabat, mudah-mudahan hukum di Indonesia akan berjalan lebih baik lagi. Sampai bertemu dengan jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang positif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.